Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gravitasi. Baik, jadi secara garis besar kita akan membahas mengenai hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton, di mana hukum Kepler ini merupakan dasar dari pemikiran Newton tentang gravitasi. Oke, jadi gravitasi ini memiliki sejarah yang cukup panjang ya, dimulai dari pendapat seseorang Ptolemeus itu mengatakan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta, dan itu merupakan semacam seperti doktrin agama pada saat itu. Kemudian muncullah pendapat baru, yaitu pendapat dari Kopernikus yang mengatakan bahwa yang menjadi pusat alam semesta itu adalah matahari, ya. Kemudian hal itu juga bertentangan dengan doktrin agama yang mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Nah, kemudian dipelajarilah permodelan tata surya ini, pergerakan planet-planet itu dipelajari oleh seseorang namanya Tycho Brahe ya. Kemudian data-data yang diambil, yang didapatkan oleh Tycho Brahe itu kemudian menjadi data-data yang digunakan oleh Kepler, sehingga Kepler itu menghasilkan 3 perumusan empiris tentang pergerakan planet. Baik, yang pertama adalah hukum Kepler 1 yang mengatakan bahwa semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Baik, kemudian ini adalah hukum Kepler yang kedua yang menyatakan bahwa garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dan dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, ketika sebuah planet tersebut bergerak dekat dengan matahari, maka planet tersebut bergerak lebih cepat daripada ketika dia berada di tempat yang jauh dari matahari. Di titik ini planet tersebut bergerak lebih lambat, sehingga luas area yang disapu oleh planet tersebut terhadap matahari itu adalah sama dalam waktu yang sama. Selanjutnya adalah hukum Kepler yang ketiga yang mengatakan bahwa ada hubungan antara periode atau waktu yang digunakan oleh planet untuk mengitari matahari dengan jari-jari rata-rata planet tersebut terhadap matahari, yaitu adalah pangkat 2 dari periodenya per pangkat 3 dari jari-jarinya itu adalah konstan, sehingga bisa dirumuskan seperti ini. T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3 sama dengan konstan. Oke, jadi berdasarkan hukum Kepler tadi, Newton menarik kesimpulan. Di sini kesimpulan Newton adalah gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua buah benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi ya. Jadi semakin ketika ada suatu benda itu cenderung jatuh ke pusat bumi, cenderung tertarik ke pusat bumi, itu karena massa si bumi ini relatif lebih besar, jauh lebih besar daripada massa benda-benda di sekitarnya. Tapi kalau kita mempertimbangkan bulan ya, bumi dengan bulan, massa bumi dan massa bulan itu tidak seperti ya, massa bulan itu lumayan besar ya, sehingga bulan tersebut memiliki gaya sendiri untuk mempertahankan posisinya mengorbit mengelilingi bumi. Bila dirumuskan itu akan jadi seperti ini ya. Hukum gravitasi F atau gaya gravitasi itu sama dengan suatu konstanta G, yang mana konstanta ini adalah konstanta gravitasi universal yang harganya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat dikalikan M1 M2 per R kuadrat. Baik, setelah itu kita akan membahas hubungan antara hukum gravitasi Newton dengan hukum Kepler. Kita bisa berangkat dari hukum kedua Newton ya, untuk gerak partikel, yaitu F sama dengan M dikalikan dengan A. Di sini adalah massa planet, sedangkan percepatan yang digunakan di sini adalah percepatan sentripetal karena gerak planet itu melingkar mengelilingi suatu massa yang lain. Jadi percepatan sentripetal bisa dirumuskan V kuadrat dibagi dengan R.
Kemudian nilai F untuk gaya gravitasi kita bisa tuliskan F sama dengan G dikalikan ms untuk masa matahari, kemudian dikalikan MP untuk masa planet dibagi dengan R kuadrat sama dengan MP dikalikan masa planet dikalikan percepatan sentripetalnya, sehingga kita bisa dapatkan V kuadrat sama dengan konstanta gravitasi dikalikan masa matahari per R. Ya. Kemudian kita ingat bahwa kecepatan itu bisa kita tuliskan V sama dengan 2πr dibagi dengan suatu periodenya. Sehingga kita substitusikan kecepatannya, kita dapatkan 4π kuadrat R kuadrat dibagi dengan periode kuadrat ya, karena ini adalah V kuadrat sama dengan G ms kalikan R, sehingga periode kuadratnya kita dapatkan berhubungan dengan R pangkat 3 ya. Jadi 4π kuadrat dibagi konstanta gravitasi dikalikan massa matahari dikalikan R pangkat 3 ya. Kita ingat tadi bahwa hukum Kepler menyatakan bahwa T2 ya, kuadrat periodenya per R pangkat 3 dari suatu jarak planet ke matahari itu sama dengan konstan ya. Jadi nilai konstantanya ini adalah 4π kuadrat dikalikan konstanta gravitasi dikalikan massa matahari.